Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah, sore ini kita masih sehat, masih hidup. Tanggal 24 Jumadal Ula ya, 1445 Hijriah. Dan insyaallah puasa Ramadan, insyaallah puasa Ramadan kurang 94 hari lagi, insyaallah. Salawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun kita tidak langsung melihat beliau, karena getaran iman dari Allah, nikmat iman dari Allah, sehingga kita memahami, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Bahkan termasuk orang paling top, paling jempolan manakala tidak bertemu langsung dengan Nabi tapi imannya kuat. Itu yang monok kace ya. Tuba tsumma tuba tsumma tuba man aman nabi walam yaroni. Untung sekali sampai 3 kali beliau bersabda tuba tsumma tuba tsumma tuba. Luar biasa itu sampai 3 kali. Untung dan untung sekali. Orang yang beriman kepadaku meskipun tidak pernah melihat aku. Nah, disinilah jamaah sekalian, saya ingin bicara masalah Islam, dinul Islam. Kita lihat dari sudut ibadah ya. Maaf, kita lihat dari sudut akidah. Supaya kita nanti secara umum kita ada di sana sini ilmu yang belum kita ketahui sehingga kita tahu. Begitu maksud saya. Karena kajian kita itu andai kata bicara akidah, itu pun tidak murni akidah dalam sudut bahasa maksud saya. Tetapi intinya materinya tetap akidah itu. Demikian halnya ibadah pun penyampaian kita bukan dari sudut fikih saja, tapi dari sudut dakwah, maksud saya begitu. Sehingga manakala ada perbedaan, ya kembali pada firman Allah, lana amaluna walakum amalukum. Sekarang agama ya, din dalam bahasa Islam itu ad-din, agama. Dalam bahasa Jawa agomo. Dalam bahasa agak ke barat religion. Orang yang serius dalam agama religius. Sebagaimana omongannya April itu dalam salah satu bukunya. Jadi anyone, seseorang itu anyone is truly religious does develop a neurosis. Once more sekali lagi. Anyone is truly religious does develop a neurosis. Seseorang manakala megang agama yang bagus tidak mudah kena penyakit stres. Itu orang barat itu sih gak ngerti agama ngomong ngono ya. Jadi seseorang yang megang teguh agama tidak mungkin stres. Mengapa? Dia banding-bandingkan ya dengan agama dengan orang yang tidak beragama dengan orang yang tekun ibadah, ternyata jauh berbeda. Ketenangannya luar biasa. Terutama kalau kita ingin tenang ya, sholat kita harus kuat. Terutama pada waktu sujud, luar biasa. Mane, fulus, nukut, nat itu bahasa Arab, fulus ya bahasa Arab ya, itu perlu untuk
dimiliki oleh seseorang. Tapi untuk ketenangan tidak cukup hanya duit akeh. Malah sekarang ini kalau kita lihat orang yang duit akeh malah tertawa saja susah, ya, apalagi mesem, ya. Anu sing gak duwe duit mesem. Subhanallah. Terus ini, ngapunten, saya tidak nyinggung, cuma nyindir. Ya, betul. Sekarang siapa yang wajib megang agama? Ya. Siapa yang wajib megang agama? Kita pun harus tahu. Karena makhluk kan miliatan, bukan ribuan saja, miliatan. Maaf kalau jenengan ke Jatim Park ya, sampeyan delok kewan sing sebangsa gambreng aja ribuan itu sing teko gambreng, durung cacing macam-macam cacing, ikan dan selanjutnya, itu miliatan makhluk itu. Tapi yang megang agamanya dua. Sebagaimana firman Allah dalam surat Dariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tiadalah kami ciptakan jin dan manusia yang untuk menyembahku, maksudnya untuk ibadah. Jadi siapapun yang merasa makhluk yang namanya manusia atau jin, hubban au kurha, mau atau tidak mau, wajib ibadah kepada Allah. Jadi dua itu. Kalau kita lihat lagi surat Al-A'raf 179 ya. Di situ kalau dua makhluk ini tidak memegang agama, resikonya berat. Resikonya berat. Jin dan manusia manakala tidak mau memegang agama dengan tertib dan baik, resikonya sangat berat. Saya bacakan dulu ayatnya ya. Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Monggo. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya, syukran. Sungguh aku siapkan untuk mengisi neraka jahanam yang terdiri dari jin dan manusia. Ayat itu 179 Al-A'raf itu. Mereka punya hati tapi tidak pernah mau memikirkan ayat-ayat Tuhannya. Mereka punya basirah, punya mata tapi tidak pernah melihat ayat-ayat Allah. Punya telinga tapi sama sekali tidak pernah mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka tidak lebih seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Mereka itulah orang lalai. Ini menunjukkan bahwa senang atau tidak senang, makhluk yang namanya jin dan manusia wajib memegang agama. Daya. Ya, lalu selanjutnya kita bicara tidak ngomong jin, kalau istilah jin kan urusan lain ya. Tapi kita yang namanya manusia yang kita bicarakan banyak di situ. Di dalam Al-Quran manusia itu kadang disebut bashar, kadang disebut insan,
kadang sebut nas. Ini ada duduk masalahnya sendiri. Kalau basar itu biasanya masalah biologi. Basar sebagaimana surat Kahfi terakhir itu. Jadi kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakanlah Muhammad pada umatmu begitu, pada manusia, saya ini seperti Anda. Maksudnya basar itu secara biologi. Jadi Nabi kita itu bukan jin, bukan malaikat, tapi manusia seperti kita. Ya butuh makan, butuh istirahat dan sebagainya. Silakan bisa dibaca. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadamu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ya, syukur. Katakanlah saya ini seperti Anda. Ya, maksudnya manusia basar, butuh macam-macam urusan keduniaan. Cuma bedanya Nabi itu yuha, diberi wahyu. Kita tidak. Nabi kalau keliru dibenarkan oleh malaikat Jibril buat wahyu. Kalau keliru langsung ditegur, maksudnya lewat wahyu. Kan itu kalau Nabi kita tidak tahu, ya karena ummi ya, bisa dilihat dalam Al-Quran itu yas'alunaka wa yas'alunaka yas'aluka. Yas'alu itu menunjukkan bahwa kalau ada orang tanya kepada kamu, kalau ada orang tanya pada kamu, itu menunjukkan Nabi itu asli tidak bisa apa-apa kecuali pakai wahyu. Contoh suatu saat ada seorang buta yang datang pada beliau, yaitu Ibnu Ummi Maktum. Ya datang minta rukhsah, minta keringanan, ya Rasul, saya ini buta, tidak ada yang nuntun, rumah saya jauh dari masjid, mohon diberi rukhsah, diberi keinginan, saya tidak jamaah subuh ke masjid, cukup di rumah saja. Oleh Rasulullah yang diiyakan, mantuk begitu ya. Setelah keluar, Jibril bisi, ajib kon teko ae, walaupun kalau sing nuntun. Kenya ta'al kembali, ya ajib teko ae, walaupun kalau sing nuntun, meripatmu buta begitu. Ini bahasa saya sudah ya, bahasa saya. Jadi begitu. Lah kita pakai sepeda, ya. Ada lampu benter menunggu embong jalan raya hebat-hebat, malah ceklongan hampir tidak ada, ya. Jadi nyantai. Dikatakan jauh itu yang mana? Nah, kita lebih dekat itu, urusan dunia kita lebih dekat dan lebih dekat. Andai kata kita tidak senang sesaben di masjid, itu sangat rugi dan nilai pahala kita kurang mendulang pahala. Ingat, orang yang akan selamat di akhirat, terutama di padang mahsyar itu kan orang yang tekun ke masjid itu. Ada 7 kan sering disampaikan oleh satu ustaz yang lain. Cuma saya katakan lagi itu berulang kali dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. Termasuk kan rajulun ya qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya tertambat di masjid, senang sekali ke masjid. Atau kita ambil yang lainnya. Ada pertanyaan dari Rasul, maukah kamu aku tunjukkan beberapa amalan yang akan menghilangkan dosa-dosa kamu dan mengangkat derajat kamu.
Ya tentu para sahabat cekatan. Bala itu kalau dalam bahasa kita nggih. Ya, gak cepat Rasul itu bala. Ternyata sempurnakan wudu walau dalam keadaan kepapaan. Isbagul wudu walau makari. Sempurnakan wudu. Jadi wudu menyempurnakan ya sesuai dengan tuntunan Nabi. Lalu yang kedua, wa kathratul khutabil masajid. Banyak melangkahkan kakinya menuju masjid. Hebat sekali nilai orang yang sopo masjid itu. Satu langkahnya saja setiap gerak kakinya diberi balas 10. Wa kathratul khutabil masajid. Yang ketiga, intidharus shalah ba'da shalah. Menunggu sholat setelah sholat. Nah sekarang kita menunggu sholat isya. Padahal kita baru saja sholat maghrib. Itulah namanya menunggu sholat setelah sholat. Jadi kita nunggu saja umpamanya tanpa ngaji, mek rempon tok njaba kono. Sampai ngomong sing macem-macem itu sudah diberi pahala. Pemane ngomong pemilu umpamane capres opo. Semacam-macam. Nah, tapi kita ngaji ya jangan ngomong ngene itu terlalu hebat itu. Saya. Lalu yang kedua kembali pada masalah kita manusia. Allah menyebut kita insan. Tadi basar karena biologi. Lalu yang kedua adalah insan. Ya, secara rohani itu kita punya rasa tanggung jawab bahwa satu manusia harus ibadah. Yaitu insan namanya. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Mohon tidak usah dibuka dulu nanti lama materinya saya. Jadi cukup sebagian-bagian saja. Jadi satu adalah basar, yang kedua insan. Rasa tanggung jawab, saya itu menungso rek, wajib ibadah. Dan nyadari dia. Karena itu dalam surat Al-A'raf tadi 179, andai kata dia tidak ibadah, maaf ini sebenarnya dia bukan manusia, lali. Itu seperti binatang sudah. Ada cuma rodok cidek. Ada loh saudara kita yang dekat dengan kita, tapi potongannya ya seperti kita. Yaitu bedes itu kan podon. Coba, maaf ini. Jadi ngapunten ya, umpama kita difoto bareng-bareng. Dolek bedes yang paling ganteng kalau wong sing rodok gak ganteng. Hampir podon. Hampir sama. Sudah ya? Sandak nyindir loh, cuma nyinggung. Nah, sama saja, sing ngomong podo ae kan. Introspeksi diri. Inilah nilai agama. Yang ketiga adalah nas. Hanya saja kalau baca tolong dipanjangkan. Ya walaupun jenengan ke susu. Baca Quran itu waratilil Qur'ana tartila, jangan keburu-buru. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nasnya panjang. Jangan seperti orang yang mau kenduran gopoh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Pendek salah itu kalau apalagi untuk sholat, mengurangi pahala. Jadi kul yang tiga ini, yang pertama kedua pendek. Qul huwallahu ahad. Ada deknya ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Pendek-pendek semua. Yang ketiga panjang. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Nas itu artinya bermasyarakat. Jadi manusia itu butuh pada yang lainnya. Butuh kepada yang lainnya. Sebab kalau tidak butuh, tak jadi Tarsan kota Thailand film. Jadi Tarsan itu kan hidup sendiri di hutan karena tidak bisa ngomong. Kita tidak bisa.
harus berhubungan dengan masyarakat. Walaupun keadaan bagaimanapun, kata Nabi kita, kamu tetap harus bergaul dengan masyarakat, walaupun kadang-kadang menyakiti kamu. Itu lebih baik daripada kamu menyendiri uzlah. Jadi kumpul masyarakat tapi mendapat cemoohan atau mungkin yang lain, itu lebih baik daripada menyendiri tanpa bergaul dengan masyarakat. Sudah ya. Sekarang status, karena kita manusia, status apa? Kita manusia terhadap jin tadi. Ya kita, status kita ya makhluk. Jadi kita itu makhluk, harus menyembah kepada Allah. Kita bukan khalik. Ya, Islam menyenangkan kepada kita, jelas sekali perbedaan makhluk dan khalik itu hanya Islam. Selain Islam tidak jelas. Kadang-kadang makhluk jadi khalik. Agama lain lihat itu. Manusia kadang-kadang jadi Tuhan, padahal hantu, bukan Tuhan. Jadi itulah. Sehingga kita berkewajiban, siapa yang menyembah, siapa yang disembah harus tegas. Kalau tidak, akidah kita kacau. Kita harus tahu siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Yang menyembah ya kita manusia, ya, dan jin tadi itu. Tapi kita bicara manusia sekarang. Ya kita manusia wajib menyembah. Siapa yang disembah? Allah. Coba baca 4 ayat dari surat Al-Fajr itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Juz amma ini. Juz amma. Silakan. 4 terakhir. Surat ke-89. Surat ke-89 suratnya. Kalau ayatnya 4 yang terakhir. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Sebelum itu, sebelum itu. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ya, jelas sekali. Wahai jiwa yang tenang. Ya kita yang beragama baik itu tenang. Orang beragama baik, Islamnya kuat, tidak punya duit itu tenang. Mohon tidak keliru. Orang beragama Islam yang bagus, tidak punya fulus, tidak punya duit itu tenang. Apa maneh? Aduh ya kita tenang pindah itu, kalau gopoh itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tentram dan damai, yang memiliki hanya Islam, selainnya tidak ada. Gopoh. Sebab apa? Kita kan tahu tujuan kita jelas ibadah. Apalagi kita bicara ya urusan dunia dan akhirat. Saya ulang kembali. Di dalam Al-Quran itu bicara ad-dunya itu 115 kali. Berapa? 115 kali. Akhirah ya 115 kali. Jadi setiap Allah berfirman masalah dunia mesti digandengi akhirat. Kadang dibolak-balik begitu. Saya beri contoh ya doa kita yang terbanyak kita baca itu. Rabbana atina fid dunya ad-dunya hasan. Wa fil akhirah hasan. Jadi kalau jenengan baca, contoh lagi. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi maaf ini indahnya Quran ya begitu. Setiap bicara dunia mesti akhirat. Sehingga sama-sama balan nanti jenengan hitung. Nek kubur ngitung lagi.
115. Biasa sampean ribut ngitung kumain abang-abang imang, malah gak kober ngitung. Ya ndak apa-apa lah, saya bantu untuk menghitung. Ad-dunya 115 kali, akhirah 115 kali. Jadi kita harus sama-sama balan. Andai kata seseorang itu, tetapi ada tetapinya. Akhirat harus didulukan. Akhirat harus didulukan. Dunia kan ikut serta. Ini ciri khasnya. Jadi akhirat harus kita dulukan. Dari mana kita tahu? Surat Qasas 77 itu ada. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Akhirat dan dunia. Carilah apa saja yang Allah berikan kepada kamu di dunia ini untuk bekal pulang ke kampung akhirat. Subhanallah. Jadi carilah apa saja yang Allah berikan kepada kamu di dunia ini bekal pulang ke kampung akhirat. Tetapi jangan lupa nasibmu di dunia. Mohon diulang kembali biar lebih mantap. Saudara-saudara, 77 Al-Qasas surat ke-28 ya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Seperti ini saya hubungkan dengan masalah tanda-tanda kiamat coba. Nanti yang hilang lebih dulu kan 4 perkara. Jadi kalau dunia itu lebih dekat lagi kiamat, Allah akan menghilangkan 4 perkara. Pertama adalah yarfa'ullahul adla minal hukam. Hilangnya keadilan hakim. Jadi kalau hakim sudah tidak ada yang adil, wis tidak kiamat itu. Tapi tanda-tandanya enggak usah khawatir itu. Ya, kalau ada hakim tidak bisa adil, ya itu. Kalau hakim ndolek hakim sing adil, wis kelepean angel, ya. Ya itu tanda kiamat yang pertama. Yang kedua, yarfa'ullahul barakah minal ardi. Allah akan mencabut berkahnya bumi. Jenengan kalau petani sing mesisan, petani jangan cekek-cekek wi nek cara wong kampung ya. Ya, masalahnya apa? Sebelum menanam harus siap obatnya, harus siap pupuknya, bibitnya harus yang bagus begitu. Kalau tidak gitu, tidak bisa hasil, bahkan rugi. Itulah yang dimaksud. Banyak petani-petani yang rugi, menggerutu akhirnya. Padahal kalau menurut Islam, al-falah sayyidul bilad. Petani itu tuannya negeri. Jadi kalau suatu negeri petaninya lebih hebat daripada yang lain, lebih condong menjadi petani daripada yang lain, itulah negara yang terkenal sebagaimana surat Saba, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau tidak senang jadi petani, ya itu menunjukkan kita itu grempes ya, secara umum bukan secara khusus. Kalau kita orang ahli ibadah, terutama sholat dan banyak doa, ya tidak mungkin miskin sebenarnya. Kita tuh ahli inna sholati wa nusuki, tidak mungkin miskin. Coba yang kalau kita lihat itu, di antara 2 sujud itu saja kan nyangkut ekonomi dan utang-utang. Antara 2 sujud itu, maaf karena itu sholat tidak sama, doanya tidak apa-apa. Ya, bagi kita yang perlu ekonomi akeh, sekupi cik bayar ping 3 umpama kok ya. Maka kita pakai di dalam kitab hadis itu Tirmidzi itu. Allahumma firli warhamni wajburni
wahdini warzuqni. Saulan, setelah sujud duduk sebentar, bacalah itu. Bagi yang butuh ekonomi, utang-utang cek rada anget, nah maka tapi gak usah ngacung ya. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. 5. Ya Allah, ampunilah hamba. Warhamni, kasihanilah hamba. Wajburni, bantulah kesulitan hamba. Nah, kesulitan hidup bantulah, tolonglah. Nah, wahdini warzuqni, berikan hidayah dan rezeki. Nah, sekarang bagi bapak ibu yang wis gak butuh duit wis akeh, nah, maka pakai yang kedua. Dalam kitab induk adalah Sunan Abu Dawud. Setelah Bukhari Muslim itu ada kitab namanya Sunan Abu Dawud. Di sana ada Allahumma firli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Allahumma firli warhamni wa'afini. Yang tadinya di kitab Turmudi wajburni karena duitnya wis akeh, wis gak butuh apa-apa. Tapi jek butuh liyane ya nang menungso e. Menungso kan bathuke nonong atine apa? Ongso-ongso semacam-macam itu. Ini Pak Sugeng ini cocok ini ilmu gaduk ya. Jadi maafin cekak ngantuk. Jadi Allahumma firli warhamni, ya coba wa'afini, wajburni diganti wa'afini. Kalau ditanya kitab apa hadis, rawahu Abu Dawud. Allahumma firli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah hamba, kasihanilah hamba, hapuslah semua kesalahan hamba. Terus gak butuh iko mangi, gak butuh ngene iku. Nah, itu. Kalau sudah sepuh, wis mangan apa jare anak putu, wis seje maneh. Kuwatir keliru, dongane dipilih nasai. Setelah sujud yang pertama, sebelum sujud yang kedua, pakai Robbi firli, Robbi firli. Ngono tak pindho tok sujud maneh. Lah wis sepuh umur 70 wis telun kadang Robbi firli, Robbi firli. Wis gak butuh apa-apa. Esuk dikirimi putune awan detik diterno canggai macam-macam, umpamanya seperti itu. Itulah Islam itu, karena itu Islam itu kan ya'lu wa la yulale, sesuai dengan kebutuhan manusia. Tanpa Islam tidak bisa tenang. Karena itu di sini kita dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jawabnya Islam. Muslim yang taat itu akan tenang. Bagaimanapun tidak bisa tenang. Coba ketika kita sujud, itu saja. Dan tidak banyak-banyak saya menerangkan gini, sudah umum ini diterangkan oleh ustadz yang lain. Kan perut di atas, kepala di bawah. Darah mengalir ke kepala, straight begini. Terus berdiri ke bawah lagi, sehingga sehat selalu. Itulah yang termaksud. Irji'i, ya irji itu mulia, balia. Ila robbiki, kepada Tuhan kamu, kepada majikan kamu, kepada Rob kamu. Balio sibo menyang sesembahanmu, menyang jeraganmu. Rob itu kalau dalam bahasa umum itu jeragan, majikan. Jadi kita itu menganggap jelas itu, meyakini bahwa Allah itu Rob kita, majikan kita. Kalau majikan berarti nek diperintah, oke, itu namanya ya. Radhiyatam mardiyah, rela dan mendapat ridho. Rela kita kembali bahwa meyakini Allah adalah majikan kita, Rob kita, dan Allah akan meridhoi kepada kita. Kalau sudah kita menganggap bahwa Allah itu majikan kita, kita diinformasikan lagi, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah menjadi buruhku sing resmi. Itu kalau dalam bahasa umum kan, buruh ya. Kita tahu bahwa kita buruh ya Allah, ya dalam pengertian Islam loh ya, bukan pengertian dunia.
Nanti kalau pengertian dunia nanti lain itu, pengertiannya lebih rendah lagi. Jadi Allah adalah majikan kita. Kami ya Allah buruh panjenengan. Ini dalam bahasa adin ya, bukan bahasa lain. Kalau sudah Allah majikan kita, kita adalah buruh Allah, baru wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surga. Sudah. Itulah status kita makhluk. Sekarang tugas kita. Tugas kita ya hamba Allah itu tadi. Jadi hamba Allah, buruh Allah. Kalau kita sudah tahu tugas kita sebagai hamba Allah, ya semua tujuan hidup untuk ibadah. Kembali pada surat Dariyat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan maaf, ketika kita masih di perut ibu kita, tapi kita lupa loh semua sekarang. Wong dunya wis kadung enak ya. Dulu di perut ibu kita ditanya itu. Bisa dilihat surat Al-A'raf 172 ya. 172 Al-A'raf. Pelan-pelan aja. Nanti kalau tidak tutup seri ya, sampai 3 kali deh ini ya. Masalah akidah ini. Akidah umum saja, tidak akidah khusus. Nah, sambil santai-santai Pak ya. Nah, tapi harus dimasukkan ke sini, agama harus dalam. Sampun 172 silakan. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Nah, inilah tingginya nilai Islam ya. Ketika roh kita sudah dipasang, kita ditanya sebelum lahir ke bumi, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Ya, kita menyatakan qalu bala syahidna, kita menyaksikan semua. Supaya apa? Menek kon gunduhnya kok lali, cek ana urusane, janji sepe dulu. Kan itu dalam Islam, nah ono utang-utangan dicatat. Kilo utangmu gitu. Jadi utang itu kalau rada akeh nek 2.000 5.000 ya gak usah dicatet lah ya. Gak percaya mbek kanca jenenge. Maaf ini. Jadi nek rada akeh ngene ya dicatet. Surat apa kira-kira? Al-Baqarah 183 kan dicatat. Idza tadayantum bidainin ya. Kalau kamu hutang piutang dengan balasan, dengan bayaran atau balikno iku ditentukan, ya dicatat. Itu Al-Qur'an itu perintah. Sudah, sekarang ya sudah tugas kita sekarang. Maksudnya kita dicatat itu oleh Allah, biar kita tidak lupa nanti. Andai kata kita nggo dunya kok lali ibadah, kok di akhirat masuk neraka, ojo nyalano sapa-sapa. Ya, walumu anfusakum paiduna awakmu dhewe. Wong kon ben tau janji. Lah kok kon dadi menungso, ibadah pejabat seperti itu. Ini bahasa akidah ya. Ndak usah dibantah, nanti kan bantah lah sadati ya apa itu. Ya sebenarnya memang begitu. Sudah, fungsi kita sekarang. Status makhluk, tugasnya hamba Allah, fungsi kita ya ngatur dunya cek gak geger ae. Kalau kita fungsinya ndak tahu ya gelut ae. Sudah ya? Nah, alhamdulillah. Sekarang Islam itu mengapa namanya kok akeh? Ya, ini. Ya, berapa kira-kira pernah dengar itu? Islam itu sampai namanya 5. Nah, di sini akidah kita itu. Islam itu namanya pertama dinullah. Inna dina indallahil Islam. Al Imran 19.
atau Ali Imran 85 atau 8 berapa itu, atau Al-Maidah 3, waraditu lakumul islama dina, aku rela Islam menjadi pedoman hidupmu yang resmi. Bab selain Islam bukan agama, tapi jangan ngomong di umum, nanti sampai urusan nanti. Jadi kita dalam hati syahadat kita selain Islam bukan agama. Kalau kita ngomong agama kabeh yo apik, bisa mlebu surga, orang itu tidak beragama itu sulit masuk surga, itu tidak bisa itu. Itu namanya istilah sekarang apa? Pluralisme. Wong situ agamane 150. Nah, tidak bisa kan usum sekarang. Wong situ agamane 3, 4, tidak bisa itu. Satu aja. Dinullah, agama Allah. Rule of law ya. Rule of Allah ya. Jadi agama Allah. Sudah. Jadi nama Islam satu adalah dinullah, agamanya Allah. Sudah sampaikan tadi Ali Imran 19. Sekarang yang kedua dinul haq. Nama yang kedua. Islam juga disebut dinul haq. Bisa disimak surat Al-Fatih 28, surat Sof 9, surat At-Taubah 33. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ya, liyudhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Kan akhirnya yang tidak sama. Tapi sama itu. Tiga surat itu diawali dengan kata yang sama. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nah itu. Jadi agama Islam itu benar-benar dari Allah, bukan buatan manusia, bukan sisipan, bukan susupan, lalu diberi label Islam, bukan. Namanya saja Islam dari Allah. Bukti, ketika Rasul mengawali dakwah Islam, karena baru saja diangkat menjadi Rasul, maaf, orang Mekah kan tidak terima kabeh, tidak terima itu, musuh kabeh itu. Ya ono siji loro tok istrinya, lalu kawan akrabnya Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, terus merantak sampai Al-Basit itu. Nasali kan yo musuhi berat itu. Ya apa wong biasanya orang itu menyembah patung-patung, mengabdi pada patung-patung. Rasul menerima doktrin yang sangat hebat, kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. There is no God but of Allah. Jadi tiada Tuhan selain Allah. Geger kan Mekah itu. Karena itu terus diwatur ya apa, isane kenek ya apa. Mereka datang. Pertama musuhi pada Nabi. Rasulullah dimusuhi. Tapi umatnya kok semakin akeh. Jadi Nabi kita dimusuhi, umatnya kok tambah akeh, gitu loh. Akhirnya gopoh mereka ini, apa sih? Tak musuhi dengan kerasnya begitu, kok balane tambah akeh, apa ya? Datang kepada Abu Thalib, Pak Lek, ponan sampean mbok kengen loren, ojo ngaji terus, ojo dakwah terus, leren. Ingin apa sih? Ponakan sampean ini apa harta separuh Mekah sampai ngono ditawari harta separuh Mekah, atau maaf ya cewek-cewek kece sak Mekah ngono ngepek piro ngono, cewek-cewek sing kece, maaf ini bahasa dakwah kembali loh ya, jangan dibantah nanti ngantuk sampean, karena itu bahasa dakwah seperti itu, tapi materi intinya akidah. Inilah perbedaannya, sehingga bahasa-bahasa bukan bahasa fikih atau bahasa akidah, tapi bahasa dakwah tetap. Apa cewek kece-kece itu? Nah, datang akhirnya Rasul. Ini wong-wong ngomong ini, kon ojo dakwah, ojo nyebarno kalimat la ilaha illallah, ojo nyebarno asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lereno ae, kon kepingin apa sih? Separuh Mekah itu diwene awakmu kabeh.
Sampai gak usah repot-repot kan. Akhirnya tetap balik, saya tetap dakwah. Saya menerima wahyu dari Allah, saya menyampaikannya. Walaupun mereka tidak senang. Wa ma alaina ilal balagh, tugas kami menyampaikan. Dene kono gak trimo urusane. Tapi kita bukan nabi, ojo macam-macam, berbeda jauh, konteks kita itu sangat jauh. Saya akhirnya kurir datang, ya mau balik kabare. Ya tak wae bondo sakmono kae mosok gak gelem, rugi deh. Ya. Ternyata ya kami tetap meneruskan dakwah ini. Apa? Kami yang hancur, mereka yang sadar. Mereka, kami yang hancur, mereka yang sadar. Coba kita renungi dalam hati kita. Begitu hebatnya Rasul. Setelah itu datang lagi, tak musuhi, bolone tambah akeh. Sak tong-tongi harta dan cewek-cewek tadi, tetap tambah akeh umatnya. Wis apa? Ijol-ijolan Tuhan mari. Jadi ya bergilir Tuhan kita. Satu Jumat Muhammad dan umatnya harus bertuhan kepada kami, menyembah-nyembah patung-patung itu. Nah, kami pun akan siap kalau Muhammad dan umatnya itu mau menyembah Tuhan kami akan siap menyembah pada Tuhan Nabi itu. Langsung qul ya ayyuhal kafirun. Nah ini itu akidah yang sangat bagus. Karena itu jamaah saudaraku rahimakumullah, kalau kita sholat jangan lupa sholat sunnah sing mung 2 rakaat. Ya, sholat sunnah sing mung 2 rakaat. Itu pakailah surat itu tetap, karena itu wasiat Rasul juga. Pertama adalah qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua qul huwallahu ahad. Maaf ya, sholat qobliyah subuh itu lak pahalane paling tinggi. Suratnya gak oleh ngali malah. Ya pancet iku wae, aja kemenye. Nek begitu ibadah itu apa adanya. Idza amartukum bi syai'in fa'malu minhu masata'tum. Tetapi surat yang pendek sehingga rai sampai rame tadi, ya qul ya ayyuhal kafirun itu kalau kita baca sekali, apalagi dalam sholat sunnah yang 2 rakaat, saya ulang ya, ini masalah akidah tapi larinya ke ibadah. Siapa yang sholat sunnah 2 rakaat, ya, memakai surat yang pertama tadi, dan itu ajaran Islam, tidak boleh dirubah, diberi pahala seperti membaca 1/4 daripada Quran. Jadi kalau kita baca qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai, itu diberi pahala seperti maca Quran 7 juz setengah. Hebat itu. Ya, sudah. Apalagi yang kedua malah bagaimana? Qul huwallahu ahad, seperti baca Quran 1/3 Al-Quran. Padahal membuatnya 10 juz. Loh. Ketika kita sholat sunnah, apalagi qobliyah subuh, kuliah dengan kulhu, berarti podo karo maca Quran 17,5 juz. Lebih dari separuh kan? Nah, karena itu rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Wis kliwat ya Pak, sepurane sing akeh. Dadi wis teko loro tok ya. Maaf nanti kapan-kapan kita teruskan. Sampeyan meneng ae wis jam 8 ya. Wis maaf sepurane sing akeh. Jadi dinul haq ya Mas Yan. Dinullah, dinul haq, dinul hanif, dinul qayyim, dinul khalis. Jarah loro, lho kan? Nah, insyaallah pada kali yang lain akan kita lanjutkan. Mohon Bapak Ibu hadir karena ini nyangkut akidah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antaghfira lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhuhara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa amwalina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.